Halo, assalamualaikum. Selamat datang di videonya Mak Syakira. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Mak Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, komen, dan subscribe. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Sebelum aku lanjut ke video, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi aku buat video ini bukan untuk pamer, ria atau apapun itu. Jadi di sini tuh aku hanya ingin sekedar sharing bagaimana caranya aku menabung dan juga caranya aku mengatur keuangan. Jadi semoga video ini menghibur dan menginspirasi teman-teman semua. Amin. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku, yaitu seperti biasa di hari Jumat adalah membuat budget plan untuk bulan Februari week ketiga ya teman-teman. Jadi di sini tuh udah aku siapkan untuk tabelnya ya teman-teman. Ini aku buat tabel seperti biasa. Terus itu juga aku mau tulis nih untuk judulnya, yaitu judulnya Februari week ketiga seperti biasa. Ini aku pakai tema hijau lagi ya teman-teman, padahal kan di minggu yang lalu aku pakai hijau juga. Aku lupa ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, sama aja ya warnanya. Nah, di sini kita tulis dulu untuk judulnya Februari week ketiga. Terus untuk di bawahnya ada saving dan ekstra. Untuk saving di sini alhamdulillah agak lumayan banyak ya teman-teman, dari yang sebelum bulan kemarin. Ini tuh ada beberapa. Jadi di sini tuh ada yang pertama adalah pendidikannya Ara 10.000, pensiun 10.000, pajak 5.000, servis 5.000, kesehatan 5.000. Lanjut untuk liburan 25.000, untuk kebutuhan Ara 5.000, popok 10.000, lain-lain 10.000. Teman-teman gimana nih? Udah pada budgeting belum? Kalau belum, yuk kita sama-sama budgeting. Ambil pulpen, ambil HP atau ambil buku catatan. Kita sama-sama budgeting. Aku sih sukanya nulis di buku tulis gitu ya teman-teman, daripada di HP, karena aku tuh orangnya pelupa. Menurut aku, kalau aku simpan di HP itu kadang bisa hilang ya teman-teman, entah itu kehapus atau kita ganti HP, itu bisa saja. Kalau di buku tulis itu awet ya teman-teman untuk catatannya, jadi kita bisa buka kembali beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian. Jadi kita bisa evaluasi nih apa aja yang kurang dari budgeting kita sendiri. Soalnya aku udah mempraktekkan ya teman-teman. Aku kan budgeting itu dari tahun 2020. Nah, aku tuh selalu buka-buka. Jadi aku bisa membandingkan untuk pendapatan aku dari tahun ke tahun ya teman-teman. Jadi aku bisa nih mengevaluasi lagi apa yang harus diperbaiki. Oke, sudah terlalu jauh pembahasannya. Nah, di sini kita kembali ke video yang di bawahnya itu aku tulis untuk 5 kategori. Untuk yang pertama ada deskripsi. Nah, untuk deskripsi ini biasanya untuk kebutuhan mingguan aku ya teman-teman, seperti biasa. Untuk kebutuhan mingguan tuh nggak muluk-muluk ya teman-teman. Pokoknya tetap nggak bisa diganggu gugat. Ini tuh budgetnya harus ada ya teman-teman. Karena memang kan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk juga bayar tagihan, terus itu untuk juga beli kebutuhan pokok, pokoknya wajib banget. Nah, di sini tuh untuk kebutuhan mingguannya ada weekly 70.000, groceries 50.000, BBM 100.000, sampah nggak aku budgetkan. Lalu di sini tuh ada gas 10.000, galon 10.000, listrik ada 50.000, terus air IndiHome nggak aku budgetkan. Kemudian ada beras terakhir 80.000 ya teman-teman. Dan untuk totalnya di sini aku lupa untuk tulis ya teman-teman. Harusnya aku jumlahkan dulu, tapi di sini aku sebut aja untuk total untuk total kebutuhan mingguannya ada 370. Sedangkan untuk savingnya itu ada berapa ya? Sebentar aku lihat dulu. Di sini tuh ada 85.000 ya teman-teman untuk savingnya. Nah, itu dia untuk pengeluaran minggu ketiga aku. Lanjut untuk selanjutnya di sini tuh ada tabel pengeluaran. Kalau ini tuh wajib juga ya teman-teman kita tulis atau kita sediakan dalam budgeting kita.
Karena kalau kita nggak sediakan, itu tuh bisa kita bingung ya teman-teman, apa aja nih kita keluarkan, kok bisa-bisanya ya habis, terus kita uangnya kita pakai untuk apa? Nah, itu pasti bingung ya pas evaluasi nanti. Jadi daripada bingung, mending kita buat tabelnya ya teman-teman. Pokoknya jangan malas menulis atau jangan malas mencatat, karena mencatat itu penting untuk proses budgeting ya teman-teman. Tanpa mencatat, kita tuh nggak tahu progres budgeting tuh kita seperti apa ya teman-teman. Keberhasilan budgeting itu bukan berarti harus ada sisa, enggak ya teman-teman, nggak harus ada sisa. Yang penting kita itu nggak over budget. Lalu kita juga bisa mengatur keuangan kita ya teman-teman. Pokoknya untuk pengeluaran yang tidak penting atau tidak kita butuhkan itu lebih baik dikurangi. Dan untuk kebutuhan yang memang urgent atau penting itu harus kita keluarkan ya teman-teman, seperti beli sembako, terus itu bayar tagihan, terus itu juga untuk kebutuhan diri sendiri itu juga penting. Tapi kalau untuk beli barang-barang sekunder misalnya buat ganti HP baru padahal HP lama masih bagus, itu jangan ya teman-teman. Jangan kalau misalnya nggak ada budgetnya terus dipaksa ngutang tuh jangan, itu berat banget. Tapi kalau kalian punya banyak duit ya nggak apa-apa ya teman-teman, bebas terserah kalian aja. Tapi kalau kalian nggak punya duit mending jangan, mending sabar, nabung dan konsisten. Itu adalah cara yang sehat.